Ya, selamat datang Bu Lili, Bu Soraya. Kireme ejar mama. Selamat datang, iya Bu. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Raya, Mbak Yuli. Selamat datang Bu. Gimana Bu, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Yuli. Alhamdulillah. Ya, Ya, saya mulai dulu Bu ya. Iya, iya. Ya, Langsung aja Mbak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semuanya, untuk kakak-kakak, ayah, bunda yang sedang bergabung pada siaran langsung pada malam ini ya live IG. Hari ini merupakan hari peringatan Aksara Internasional Bu ya. Ya, Ya, sebagai wujud untuk pelaksanaannya kita melakukan diskusi kecil-kecil sharing ya terkait apa itu penyelesaian penuntasan buta aksara itu bagaimana, terus dengan keadaan yang seperti ini tuh bagaimana ya. Kita sharing-sharing aja Bu ya. Mumpung di sini ada Bu Soraya selaku master trainer dari metode ACM, kemudian merangkap juga sebagai founder komunitas guru mandiri finansial. Nah, untuk Bu Lili ini saya perkenalkan dulu ya. Bu Lili ini iya. merupakan ya nama lengkapnya itu Lili Asmawati ya. Silakan untuk Bapak Ibu nanti bisa dicari ininya ya. Lili Asmawati bisa di-follow ya. Ya, Bu Lili ini merupakan seseorang yang aktif menjadi tutor pembelajaran keaksaraan di PT Sumbawa Timur Mining Min- sejak tahun 2018 hingga sekarang. Nah, nanti kira-kira hari ini kita diskusi apa saja sih? Nah, untuk semuanya silakan bisa ditonton sampai selesai ya live-nya ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi gini Bu, kan sekarang ini lagi masa pandemi. Nah, masa pandemi ini menghambat semua pendidikan untuk bisa bertatap muka, mulai dari SD, PAUD, SMP, SMA, sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kira-kira itu menurut dari sudut pandangnya dari Bu Lili dulu nih, dari Bu Lili itu gimana sih Ya, pentingnya literasi untuk anak dan orang dewasa itu gimana pentingnya? Apa sih literasi itu? Kemudian pentingnya itu gimana sih? Nah, untuk masa depan, untuk iya. sekarang, ataupun nantinya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas kesempatannya. Waduh, Iya, alhamdulillah. Pertama saya ingin menyapa dulu. Terima kasih untuk Bu Soraya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa bergabung dalam acara yang luar biasa ini. Eh, Mungkin satu kalimat awal pembuka dari saya, Mbak Yuli, bahwa literasi itu adalah kehidupan gitu, kehidupan. Tanpa literasi kita tidak bisa apa-apa untuk siapapun dari semua tingkat manusia begitu, baik yang kecil maupun orang dewasa, bahwa literasi itu adalah kehidupan. Tanpa literasi kita tidak bisa hidup, seperti itu Mbak Yuli. berarti itu literasi itu sangat penting Bu ya. Iya, Nah, betul sekali. oh, ini dari sudut pandang Bu Soraya sendiri nih gimana kan Bu Soraya ini kan merupakan master trainer dari metode ACM yang kebetulan metode ACM itu merupakan salah satu metode baca untuk anak dan orang dewasa. Gimana Bu? Apa pentingnya literasi untuk anak dan orang dewasa? Iya, uh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Bahwa sebenarnya uh, literasi ini berangkatnya
berangkatnya kalau saya lebih ke baca tulis itu adalah ibu dari literasi. Baca tulis itu ibu dari literasi. Betapa pentingnya semua bidang kehidupan kita ya, di semua bidang itu kan literasi. Nah, di mana tanpa pengetahuan baca tulis ya, tanpa pengetahuan baca tulis nggak bisa apa-apa, kita hampa gitu ya. Itu kalau saya. Jadi literasi, kalau saya penekanannya lebih pada bagaimana ketika sebelum kita menguasai literasi gitu ya, kita tulis dulu. Ketika menuntaskan kemampuan baca tulis dulu, baru belajar ke literasi. Nah, ini sangat dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai anak-anak sampai dewasa, sampai kita gitu ya. Jadi ini kemampuan yang wajib dimiliki oleh umat manusia. Itu karena tanpa literasi kita tidak bisa apa-apa. Saya sepakat dengan Bu Lili tadi ya, bahwa kita tidak bisa hidup ketika kita literasi. Ya, berarti untuk garis besarnya itu literasi sangat penting ya. Lalu kira-kira ini menurut dari Bu Soraya dan Bu Lili sendiri, untuk literasi di era sekarang ini bagaimana sih? Kan dari SD, kemudian PAUD, lalu ke jenjang yang lebih tinggi lagi kan sekolahnya udah lama nih online. Nah itu kan pasti kurang lebih kan mengganggu untuk pembelajaran, pas pembelajaran, pemahaman dan lain-lainnya lah. Misal kalau untuk sekarang ini kira-kira gimana sih pendapatnya dari Bu Lili dan Bu Soraya literasi di saat ini? Mungkin ini ya, mungkin kalau ini saya dulu ya, Bu. Ya, iya. Kita fokuskan ya ketika literasi itu, kalau di Indonesia itu kan literasi dasar itu ada 6 gitu ya, literasi dasar. Nah, kita ambil satu gitu ya. Kita ambil satu karena kita nanti fokusnya ke penuntasan buta aksara, jadi kita ambil yang literasi baca tulis gitu ya, supaya kita tidak terlalu melebar. Nah, kalau untuk literasi baca tulis sendiri, ini seperti saya katakan tadi bahwa literasi ini baca tulis itu adalah ibu dari literasi. Nah, kemampuan terutama tadi disinggung dari anak-anak ya, bahwa menurut anak-anak kenapa pentingnya kemampuan baca tulis, ini literasi baca tulis ya sangat penting, karena kemampuan baca tulis inilah yang nantinya ini digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa sampai besar ya. Ini akan digunakan bekal gitu ya, bekal dalam menjalani kehidupan, Tidak akan mungkin bisa siapapun tidak akan mungkin bisa ketika mencapai apa yang diharapkan ketika tidak memiliki kemampuan literasi, tidak memiliki kemampuan baca tulis. Jadi ini untuk anak-anak ya, Nah, sayang sekali ketika hanya saja di Indonesia. Nah, seperti tadi pagi saya ikut ini ya, puncak acara, saya mengikuti kegiatan puncak acara Hari Aksara Internasional. Nah, ini yang dibahas tadi adalah isunya, salah satunya adalah bahwa buta aksara masih menjadi isu nasional. Walaupun di Indonesia ini sudah
sisa 1,7%. Masih ada 1,7% yang buta aksara. Buta aksara usianya 15 sampai 59 tahun, yang kelompok buta aksara ini masih 1,7%. Dan yang tertinggi adalah Papua, kemudian NTB. Nah, NTB ini masih termasuk kelompok yang 1,7% itu. Nah, Bu Lili adalah salah satu pegiat literasinya untuk penuntasan buta aksara yang ada di Dompu, di salah satu kecamatan Hubu ya. Nah, gitu. Nah, ini menurut dari Bu Lili sendiri nih, bagaimana Bu pendapatnya dari jenengan? Baik, terima kasih Mbak Yuli. Kaitannya dengan literasi pada masa pandemi ini, satu hal memang yang harus kita akui, bahwa kecintaan siswa didik kita begitu, baik dari usia PAUD maupun sampai jenjang perguruan tinggi, itu memang minat terhadap literasi itu harus kita akui loh, itu memang masih sangat rendah begitu, masih sangat rendah. Baik itu pada wilayah perkotaan, lebih pada nah, apalagi kami yang berada di pelosok ini, jujur saja, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan literasi ini, jelas itu sangat tidak mendukung begitu. Tetapi yang harus kita syukuri adalah bahwa yaitu tadi, bahwa literasi itu adalah memang sumber kehidupan begitu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Soraya, sangat memprihatinkan bahwa hingga saat ini di 2021, bahwa NTB itu masih berada pada zona merah buta aksara begitu. Dan untuk Dompu sendiri itu berada pada urutan kelima di NTB begitu. Sehingga kami yang bekerja sama dengan PT Sumbawa Timur Mening sejak tahun 2017 begitu, dari awal kami belum mengenal metode ACM dengan Ibu Soraya, kemudian pada tahun 2018 kemudian kami mulai dikenalkan dengan metode ACM begitu, sangat membantu sekali dalam pembelajaran buta aksara ini begitu. Nah, pada masa pandemi ini jujur Mbak Yuli, walaupun kegiatan anak-anak itu kalau di kami itu walaupun memang sistem belajarnya daring, tetapi karena keterbatasan siswa kami itu nggak semua punya HP Android. Nah, kalau ada yang punya HP Android tentu terkendala dengan sinyal begitu. Kemudian kalau sudah punya HP dan sinyal yang bagus, terkendala juga dengan kuota begitu, paket data. HP-nya sudah ada, sinyalnya sudah oke, nggak punya paket data, nggak punya paket data, dan itu memang tidak bisa kita paksakan begitu. Nah, jelas berpengaruh sekali begitu, itu akan menurunkan. Tetapi Mbak Yuli dan Bu Raya, perlu saya informasikan bahwa sebelumnya saya itu sebelum masa pandemi itu siswa yang les itu hanya 1-2 les privat membaca. Tetapi pada saat libur masih belajar daring ini, jumlah siswa yang ikut les privat itu semakin meningkat. Ini artinya apa? Bahwa orang tua itu sadar akan kebutuhan literasi terhadap anaknya, terutama literasi baca tulis ini. Walaupun pandemi, tetapi dilakukan secara les privat. Itu yang kami lakukan di sini, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Ya, dengan beberapa permasalahan tersebut, Bu, yaitu salah satunya akibat dari pandemi. Nah, kira-kira mungkin dari Bu Lili sendiri, apa sih permasalahan yang terbesar dari literasi saat ini tuh apa? Kecuali keterbatasan yang tadi sinyal, misal minat lah. Minat itu kan juga penting. Mungkin dari minat warga sekitar itu sendiri masih kurang ingin, gitu Bu ya. Iya, baik. Mungkin Mbak Yuli saya sharing sedikit begitu, Mbak. Nah, kami yang ada di Dompu, khususnya di HUU ini,
bekerja sama dengan PT Sumbawa Timur Mining dalam mengentaskan buta aksara itu sejak tahun 2017. Kembali saya sampaikan bahwa kami menerapkan metode ACM itu adalah sejak tahun 2018. Dan selalu kami akui Mbak bahwa dengan menggunakan metode ACM itu rata-rata keberhasilan kesuksesan kami dalam mengentaskan buta aksara itu di atas 85% begitu hingga 95%. Nah, namun memang dalam proses itu tentu kami tidak mampu mencapai 100%. Karena apa? Karena memang kendala yang pertama itu adalah kadang ini kan saya berbicara dengan kondisi warga belajar saya yang usianya itu dari 15 tahun hingga 59 tahun, Mbak Yuli dan Bu Raya. Nah, kendala jadi ini yang dari putus sekolah, kemudian usianya itu beragam dari 15 sampai 59 tahun. Nah, apa kendala kami di lapangan? Yang pertama adalah kesibukan warga belajar. Jadi bukan karena metode yang kami terapkan sebenarnya, tetapi karena intensitas kehadiran warga belajar ini sangat minim sekali begitu. Karena dia sibuk di ladang, sibuk dengan urusan keluarga, urusan ini itu dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang kedua ini tidak berpengaruh pada usia, tetapi ada memang kondisi warga belajarnya itu yang mudah lupa dan tidak fokus begitu. Nah, jadi walaupun para tutor-tutor kami begitu sudah berusaha keras misalnya dengan metode ini dan sebagainya, dia karena mudah lupa dan tidak fokus sehingga itu mempengaruhi juga kemampuan literasinya tuh kurang. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan rasa malu yang tinggi, Mbak. Begitu. Karena adanya rasa malu yang tinggi. Karena kan kalau belajar itu kalau kita masih tersemat rasa malu itu kan nggak bisa sukses gitu ya Mbak ya gitu. Nah, jadi malu rasa malunya pokoknya malu aja begitu. Misalnya dibilang sama orang, ih apaan sih belajar membaca usia udah 40 tahun begitu, mau kemana sih udah kayak tua nggak bisa baca gitu ya. Udah tua nggak bisa baca gitu. Tapi orang juga padahal kan oleh kami sebagai tutor itu memberi motivasi seperti ini kepada warga belajar kami. Bu, Pak, kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kita tidak boleh hidup dari komentar orang lain, begitu. Karena misalnya Bapak Ibu punya rencana untuk naik haji, belum tentu orang yang berkomentar punya rencana seperti itu, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya itu karena begini, kaitan dengan belajar literasi terutama keaksaraan ya, buta aksara itu jika sebelum-sebelumnya itu sangat identik dengan peserta yang hadir itu ada uang duduknya begitu. Jadi bukan karena keinginannya untuk belajar tetapi tertarik karena uang duduk. Nah, hal-hal inilah sebenarnya yang menyebabkan menjadi kendala kenapa ketika kita menerapkan belajar literasi, menerapkan metode pembelajaran itu menjadi susah seperti itu, menjadi sulit untuk dicapai. Tetapi itu hanya tidak sampai 5% dari total keseluruhan warga belajar kami, itu hanya kurang dari 5%. Sehingga kami berani katakan dari 2018 hingga 2021 itu progres yang tuntas literasinya terutama baca tulis yang ikut program kami bersama PT Sumbawa Timur Mining itu kisarannya di atas 85% begitu. Bu Lili, coba ya, saya mau kira-kira ya Bu ya, apa namanya? Saya tertarik waktu terakhir kita ketemu ya Bu, bulan Januari kemarin ya, kayak Januari ya, kemarin Januari. Januari kalau nggak salah. Kayak di sana. Nah, saya sebenarnya tertarik ya dengan apa namanya ada beberapa yang disampaikan Bu Lili, ternyata motivasi dari unik-unik gitu ya. Ada yang karena bisa baca HP, karena tidak bisa betul. dari HP karena hanya ingin bisa membaca HP suaminya gitu ya. Kemudian ada juga yang ingin
karena malu anaknya minta diajarin tapi nggak bisa ibunya, akhirnya Ya, ibu motivasi gitu. Nah, Masya. sebenarnya itu gimana Bu? Menurut Bu Lili, karena ya memang yang selama ini ya Iya, pendekatan buta aksara ini menggunakan metode ACM itu sejak tahun 2010 Bu. Tahun 2010. iya, Pertama kali tahun 2010 itu di daerah Lombok ya. Kalau saya itu di Lombok waktu itu dibiayai Bapeda Provinsi NTB untuk Lombok ya, Lombok Timur, Lombok Barat, Mataram, nah, dan sebagainya. Nah, memang masih ada ya Bu ya, masih ada mungkin terbiasa seperti itu bahwa ada uang duduknya dan macam segala macam. iya, Nah, ini jadi saya jadi terinspirasi gitu Bu. Luar biasa iya, ketika dari PT STM gitu ya dengan Bu Lili, PKBM-nya Bu Lili dan kawan-kawan itu mengubah cara mindset itu gitu, mengubah mindset iya, itu bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan loh, bukan lagi karena diberi sesuatu gitu ya, tapi bahwa ini luar biasa loh Bu Lili, tidak iya, semua betul. penyelenggara itu bisa bahwa bagaimana membuat masyarakat itu membutuhkan, oh ini sebuah kebutuhan. Nah, Iya, ini yang harus ini yang saya garis bawahi. Menurut saya keberhasilannya itu salah satunya selain mengajarkan tuh sebenarnya itu Bu, bagaimana mengubah mindset masyarakat. mindset, ya, Nah, itu tidak semuanya Bu, tidak semua bisa loh penyelenggara betul. aksara Literasi, ya, penyelenggara buta aksara. Nanti deh. Baik, terima kasih Bu Raya dan Mbak Yuli. Mungkin sedikit saya sharing begitu kaitan dengan program pemberantasan buta aksara kami yang kami lakukan di HUU Dompu bersama PT Sumbawa Timur Mining begitu. Nah, seperti yang saya berawal dari kisaran usia warga belajar kami yang rentang usianya adalah 59 sampai 15 tahun sampai 59 tahun begitu. Nah, sementara usia yang paling banyak itu adalah berada di 30% pada usia 31 sampai 40 tahun, kemudian 45% berada pada usia 41 sampai 50 tahun, 59 tahun. Itu kisaran sebaran usia warga belajar kami. Nah, tentu dengan sebaran usia yang beragam ini, banyak sekali motif dari warga belajar kami kenapa harus bisa membaca begitu. Nah, salah satunya adalah ini saya ceritakan. Jadi ada warga belajar kami ini yang memang dia sudah putus sekolah itu sejak SMP kelas 1 begitu. Nah, pada SMP kelas 1 ini jadi mungkin agak heran ini dia ini tidak bisa membaca begitu, hanya mengenal huruf saja tetapi belum bisa membaca. Jadi kalau di kami Mbak Yuli tidak heran begitu. Walaupun sudah masuk SMP ada yang udah bisa baca itu bukan sesuatu yang kaget lagi kalau kami di sini begitu. Tetap ada begitu, ya. Bahkan kami pada saat seleksi masuk SMA, SMK itu tetap melakukan tes membaca pada siswa-siswi kami seperti itu. Nah, ibu ini salah satu warga belajar kami ini luar biasa begitu. Jadi motivasi beliau untuk mengikuti berkali-kali kegiatan kami adalah hanya untuk mengetahui mengetahui apa sih SMS suami saya ini yang berdering setiap hari begitu. Dia SMS aja suaminya, SMS aja begitu. Jadi pada saat ikut pertama, ya, pada saat ikut pertama dia sudah mulai bisa mengeja begitu karena saat itu kami belum mengenal metode ACM. Nah, yang membuat dia lancar membaca itu setelah kami menerapkan metode ACM di 2018. Dan ini siswa kami salah satu yang berhasil saat itu sampai testimoninya itu alhamdulillah. Hari ini saya sudah bisa membaca SMS suami saya begitu. Jadi seperti itu. Motivasinya ingin membaca SMS Bu ya. Iya, motivasinya ingin membaca SMS. Kemudian kemudian ada seorang nenek-nenek juga, salah satunya ada dua. Ini nenek-nenek yang pertama itu karena ada cucunya. Beliau ini kebetulan tinggal dengan cucunya dan cucunya ini ada PR-nya.
Dan ya namanya cucu kan dia nggak tahu ya neneknya bisa baca atau tidak, nanya aja begitu. Nah, akhirnya motivasi dia adalah hanya ingin membantu PR dari cucunya. Kemudian ibu salah satu peserta juga itu ada yang apa namanya, ada yang karena motivasinya ingin berangkat haji, makanya dia harus belajar membaca, minimal dia tahu di mana tempat toilet, seperti itu. Jadi cita-citanya hanya sederhana begitu, tetapi ya mungkin sederhana bagi kita, sederhana bagi orang lain, tetapi luar biasa bagi mereka yang membutuhkan, seperti itu. Nah, kaitan dengan merubah mindset. Nah, memang kegiatan keaksaraan ini kan sebelum ada PT STM, PT Sumbawa Timur Mining yang beroperasi di wilayah kami itu, sebelumnya sudah ada dilakukan oleh pemerintah begitu. Dengan metode menghafal abjad, jadi sebelum belajar siswanya wajib menghafal 26 huruf abjad begitu. Nah, pada saat itu sebenarnya motivasi orang untuk belajar itu bukan untuk bisa begitu, karena satu kali duduk 25.000, siapa yang tidak ingin duduk belajar, dapat ilmunya, dapat uang pula begitu. Nah, ini di awal 2017 sebelum dengan ACM kami udah memulai dengan PT STM saat itu. Tidak langsung kami hilangkan saat itu, tetapi bagaimana mengurangi nominal saat itu. Kita bermain aman, mengurangi nominal. Kemudian pada tahun 2018 kami mulai berani mencari warga belajar yang betul-betul mau belajar saja. Awalnya kami takut begitu, tetapi dengan adanya metode ACM yang baru kami terapkan, kemudian dengan kegigihan para tutor kami, ternyata ketakutan kami itu dapat dihindarkan. Artinya kami betul-betul bisa menghadirkan pada kelompok belajar itu adalah warga belajar yang betul-betul membutuhkan, yaitu tadi dengan berbagai motivasi, entah dengan ingin membaca SMS suaminya, membantu cucunya, ingin berangkat haji, ingin membantu pada saat menjadi TKW, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi itu adalah motivasi-motivasi dari warga belajar kami. Bahkan ada memang yang sebelumnya itu adalah karyawan di PT Sumbawa Timur Mining, tetapi karena dia ya sadar diri, walaupun dia seorang helper, dia juga butuh untuk bisa membaca. Akhirnya belajar dulu. Kemudian setelah bisa membaca, dia mendaftar lagi di perusahaan tersebut, begitu. Nah, jadi dia sudah ada bekalnya membaca. Dia bilang bahwa ini penting juga. Jadi banyak motivasi yang diterapkan oleh, yang membuat warga belajar kami itu mau untuk belajar seperti itu, Mbak Bu Soraya dan Mbak Yuli, gitu. Jadi berat ya, memang, tetapi alhamdulillah terlewatkan. Semoga motivasinya semakin banyak ya. Iya. Berarti untuk metode ACM itu bisa digunakan untuk orang dewasa juga, Bu ya? Iya, benar. Untuk orang dewasa juga. Walaupun memang awal-awalnya karena ada tepukan dan lagu seperti itu dalam pengenalan 6 kata lembaga itu, jadi kita sampaikan bahwa ini bukan belajar anak-anak begitu. Jadi kita melakukan pendekatan emosional dengan warga belajarnya, bahwa kita ini bukan anak TK begitu, tapi lihat output dari apa yang bisa kita lakukan ini begitu. Jadi tetap semangat juga, apalagi kalau ditunjuk satu-satu untuk memimpin tepuk ada raja, tepuk kata lembaga itu, pasti ketawa, semangat mereka. Seneng gitu Bu ya. Iya, betul. Ya, Lili, kira-kira dijelaskan itu Bu, misalnya dulu yang awal sebelum pakai ACM dengan setelah pakai ACM, apa yang membedakan itu ya, yang Bu Lili rasakan gitu ya, sebelum dan setelah pakai ACM itu apa yang membedakan, kemudian kenapa Bu Lili jadi cinta dengan ACM gitu ya? Baik, nah
Banyak hal. Kalau saya ini, mohon maaf nih Mbak Yuli, saya tidak memuji metode ACM itu karena dalam Ya, forum Bu. ini ada penemunya begitu. Tetapi ini testimoni yang betul-betul kami rasakan begitu. Jadi ada beberapa hal kenapa metode ACM itu menjadi pilihan yang tepat dalam pembelajaran buta aksara. Yang pertama adalah dari segi waktu begitu. Sebelum kami menggunakan metode ACM, jadwal pembelajaran kami, pertemuan kami dengan warga belajar itu bahkan hingga 36 kali pertemuan begitu. Hingga 36 kali pertemuan begitu. Dengan mulai dia menghafal, kenapa sampai 36 kali pertemuan begitu? Dari dia mulai menghafal abjadnya, kemudian dia mengeja satu-satu dan sebagainya. Dan kalau ketemu dengan tutor yang tidak terlalu interaktif dengan warga belajarnya, itu lebih lama lagi waktunya. Tetapi dengan adanya metode ACM, bahkan hanya dengan 10 kali pertemuan itu, kalau saya bukan hanya dengan 10 kali pertemuan, jadi 4 kali pertemuan aja itu mereka udah bisa baca begitu, dengan tingkat yang Cepat misalnya sekali, Bu, ya. penggabungan, iya, dengan tingkat penggabungan 2-4 kata lembaga itu kan orang sudah bisa baca, dari yang tidak bisa itu menjadi bisa begitu, bahkan dengan 4 kali begitu. Nah, tapi itu tadi kembali kepada kemampuan setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Kemampuan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang tidak begitu. Tetapi memang rata-rata 10 sampai, kalau misalnya udah usianya lanjut banget begitu, apalagi sering lupa, itu kita pakai sampai 20 kali. 20 kali itu pun kita mengulang-ulang lagi begitu. Mengulang terus begitu. Mengulang terus sampai dia 20 kali. gimana? 20 kali itu cepat, karena Iya. program yang lain lebih dari itu. Betul, benar Bu Raya. Kita bahkan kalau dengan PTSTM itu kita jadwalkan 20 kali itu sudah termasuk ada evaluasinya begitu. Udah termasuk jadwal evaluasi. Sudah bisa baca, gitu, Dan ya. iya, sudah bisa baca. Dan itu yang saya uraikan di awal, keberhasilan yang di atas 85% itu kita terapkan dengan 20 kali pertemuan begitu. Kalau saya dengan siswa privat saya, ya saya bilang dengan 4 kali itu sudah bisa begitu. Kalau siswa privat begitu. Ada yang kalau betul-betul kita terapkan sampai 1 jam, itu kan pertemuannya nggak lama-lama gitu Mbak. Tapi 1 jam itu intens begitu, itu bisa 4 kali itu dengan penggabungan 4 kata lembaga itu dia udah bisa baca begitu. Begitu Mbak. Jadi banyak, itu satu dari segi waktu. Itu dari segi waktu. Kemudian dari segi kenyamanan pada saat belajar begitu, yang jelas menggunakan metode ACM itu lebih nyaman karena apa? Ada tepukannya, ada lagu-lagunya. Tepukan dan lagunya ini sinkron begitu. Sinkron dalam artian bukan tepukan yang tidak bermakna, tetapi tepukan yang yang sesuai dengan isi pembelajarannya seperti itu. Nah, kemudian yang lebih unik lagi adalah bukunya, Mbak Yuli. Jadi kalau buku ACM, kalau bukunya ini kan dia desain warna dan sebagainya itu kan menarik begitu ya. Jadi ini salah satu motivasi peserta begitu. Apalagi ada buku untuk menulisnya juga begitu. Nah, kalau kami juga biasanya dilengkapi dengan CD juga begitu. Kalau kita ada CD juga, jadi kita belajar nyanyi dan sebagainya ini. Jadi ini kayak kalau istirahatnya itu ya udah kita nonton ini gitu. Nah, sementara kalau kita pakai metode yang lain kan kita nggak bisa ini gitu, Mbak. Itu sih beberapa dari. Iya, ada CD-nya. Bahkan ada posternya juga. Karena kan kalau di metode ACM itu, iya, kalau di metode ACM itu kan kita ndak pakai papan tulis begitu. Jadi kami setelah mengenal metode ACM itu kami sadar bahwa apa yang kami tunjukkan kepada warga belajar itu adalah harus tulisan yang
cantik begitu. Artinya ini kan mengenalkan awal, jangan tulisan kita gitu, karena bukannya kita ndak pede ya dengan tulisan kita gitu, tapi memberi contoh yang sempurna lah gitu untuk keluarga belajar kayak gitu. Ya, yang baik begitu. Itu kan dari Bu Lili itu dari segi itu ya untuk peserta didik warga belajar yang terhitung orang dewasa lah. Ini saya ingin bertanya ke Bu Soraya. Bagaimana Bu, misal kalau diterapkan untuk anak-anak ini kira-kira sesuai apa dah Bu? Kalau yang dari orang dewasa kan bisa lah, tadi kan bisa, sudah banyak juga yang menggunakan, yang berhasil juga Bu ya Bu Lili. Nah kira-kira untuk anak-anak ini gimana Bu? Dari anak-anak ini gimana? Apakah belajarnya itu harus buku? Apakah hanya dari CD saja? Atau bagaimana Bu? Mungkin ada yang lainnya yang bisa membuat menarik minat dari anak-anak itu sendiri. Iya, kalau ACM ya, sebenarnya ACM ini awalnya memang untuk anak-anak ya. Awalnya memang dirancang, dibuat itu untuk anak-anak. Bahkan untuk anak-anak pada saat awal itu ya pokoknya untuk anak-anak gitu aja ya, di kelas awal gitu ya. Nah, kemudian setelah berjalan ternyata karena saya di pendidikan luar sekolah itu ada pendidikan luar sekolah itu salah satu pengembangan programnya adalah untuk masyarakat yang buta aksara gitu ya, keaksaraan. Nah di situ kemudian barulah saya kembangkan gitu ya. Ini ternyata bisa loh untuk orang dewasa gitu ya. Pada saat itu akhirnya saya mencoba untuk merancang pembelajaran untuk yang pendekatan orang dewasa. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang terbaru adalah ACM bisa digunakan untuk anak-anak yang berkesulitan belajar atau yang berkebutuhan khusus. Jadi karena apa, ternyata banyak anak-anak yang sudah bisa menggunakan, tapi ada beberapa anak-anak spesial kok kesulitan. Nah guru-guru dan orang tua mengeluh itu. Akhirnya saya coba lagi untuk mengembangkan lagi menggunakan ACM tapi dikembangkan lagi untuk anak-anak yang berkebutuhan belajar, dan alhamdulillah ternyata banyak berhasil juga. Jadi sebenarnya pada intinya bahwa ACM itu bisa digunakan untuk semua kalangan. ACM itu bisa digunakan secara metodologi intinya sama, tekniknya semuanya sama. Yang berbeda adalah nanti pendekatannya. Ketika untuk anak-anak yang kemampuan tata normal itu seperti apa, untuk yang orang dewasa itu apa, dan untuk anak-anak yang berkesulitan atau autism seperti apa. Itu hanya itu aja yang membedakan. Tapi pada dasarnya insya Allah bisa digunakan di semua kalangan. Jadi mulai anak-anak sampai orang dewasa usia 59 tahun itu bisa. Kalau kita bisa masuk di mana saja ya. Buktinya Bu Lili juga menerapkan juga untuk anak-anak ya Bu ya. Iya. Bahkan anaknya juga bukan termasuk anak-anak yang memang punya kecerdasan yang mungkin di atas rata-rata, tidak gitu ya. Iya, tapi bisa. Tidak. Bisa. Di situ saya yakin bahwa ini bisa. Jadi insya Allah ya ini bisa. Nah, yang hanya saja ACM itu kelemahannya satu. Nah ini banyak yang nanya kelemahannya ACM di mana. Satu, kalau gurunya nggak ikut pelatihan, itu kelemahannya. Iya, betul. Nah, itu kelemahannya. Jadi, kalau gurunya nggak interaktif, nah. Ya, belum paham juga ya. Iya, betul. Akan sangat efektif. ACM itu akan sangat efektif. Sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan dan sesuai dengan apa yang kita rancang ketika tutor-tutor atau guru-guru ikut pelatihan gitu ya, secara tuntas, pelatihannya secara tuntas. Kalau nggak ikut pelatihan itu juga susah, nggak ada bedanya dengan yang lain kan gitu kan, karena tidak tahu tekniknya. Nah hanya itu aja sih kalau saya ini ya. Kemudian untuk anak-anak medianya lebih banyak untuk anak-anak tentu saja, apalagi untuk yang di kelompok-kelompok kelas prasekolah itu banyak
medianya seperti paket-paket aktivitas. Nanti ada berbagai macam aktivitas yang barangkali itu tidak dilakukan di orang dewasa, gitu ya. Nah itu ada medianya juga. Mungkin ini belum lihat ya, belum tahu ya. Tapi banyak beberapa media yang lain itu bisa digunakan. Kita sudah siapkan, kita ada. Saya kurang tahu Bu Lili sudah pernah tahu apa belum, tapi kita sudah, gitu ya. Nah, itu Mbak Yulia. Ya, untuk semuanya yang ingin bertanya bisa itu ya, tanya di kolom chat ya. Jadi Bu Lili gini, saya masih penasaran nih, kira-kira ACM itu kan tadinya sudah disampaikan oleh Bu Lili bahwasannya efektif digunakan untuk orang dewasa. Nah, kira-kira dari pengalamannya Bu Lili itu di saat mengajarkan metode ACM, kira-kira ada nggak sih dari orang-orang dewasa itu yang mengeluh, aduh Bu susah, aduh lupa Bu, gitu ada nggak sih Bu? Atau memang benar-benar sudah sangat bagus digunakan? Kalau susah mungkin tidak begitu, tidak gitu. Rata-rata dari warga belajar kami itu beberapa itu ada memang yang pernah ikut di program sebelumnya, dan mereka tentu membandingkan cara mengajar tutor kami itu dengan tanpa metode ACM dan dengan metode ACM. Nah, salah satu keluhannya itu adalah kalau tanpa metode ACM itu, ya kalau ini nih kita hanya menyanyikan kata lembaga begitu. Tapi kalau sebelumnya itu kami harus menghafal 26 huruf abjad begitu katanya. Begitu. Dan itu kayak memori otak itu udah full di awal, harus menghafal dulu 26 abjad. Nah, tetapi kalau lupa itu ya wajar begitu. Karena ini kaitan dengan usia juga, dan usia kaitan dengan usia dan kesibukan begitu. Nah, yang lupa-lupa ini adalah ya terutama yang sering sekali meninggalkan waktu belajar begitu. Karena sibuknya di ladang, sibuk dengan di laut begitu. Nah, itu kalau lupa ini jelas kami sadari tetap ada, tetapi salah satu faktornya adalah minimnya kehadiran pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Itu Mbak Yuli gitu. Gitu. Lalu dari Bu Soraya sendiri nih, kira-kira untuk metode ACM ini kan sudah pas digunakan untuk orang dewasa, untuk anak-anak lah. Kira-kira untuk saran yang bagus nih bisa digunakan untuk Bu Lili gimana? Sharing-sharing aja kan, ini di era pandemi itu ya susah nih. Tadi kan ada yang terkendala sinyal, ada yang terkendala pakai data. Itu kan sangat susah itu untuk solusinya Bu ya. Mungkin ada masukan untuk Bu Lili? Oh iya, ini maksudnya pembelajaran ketika masa pandemi ini ya? Iya. Terkait literasi Bu ya. Ya, kalau ini ya memang banyak banyak keluhan ya. Kemarin beberapa teman saya yang punya anak-anak yang di kelas awal itu juga mereka WhatsApp saya, banyak juga yang inbox saya gitu ya, DM saya bahwa mengatakan bahwa selama 1,5 tahun ini pandemi, otomatis anak-anak tidak di sekolah, gitu ya, terutama khususnya di Jawa ini di sekolah. Nah, mereka belajar daring gitu ya, melalui online. Nah, ada sekolah yang memang menerapkan online dengan Google Meet atau dengan Zoom ya, melalui Zoom. Google Zoom. Masih ada, ya, gurunya masih ada. Tapi ada juga yang memang sekolah yang sama sekali tidak tatap muka walaupun melalui Zoom. Nah, hanya tugas-tugas saja melalui WhatsApp. Nah,
betapa pusingnya orang tua ketika anak-anak ini belum bisa membaca, hanya diberi tugas oleh gurunya. Nah, itu gimana? Banyak sekali keluhan seperti itu. Nah, ternyata baca tulis ini menjadi kebutuhan utama untuk anak-anak yang di sekolah ya, untuk anak-anak sekolah. Kemudian solusinya guru-guru juga banyak yang mengeluh. Nah, kalau di metode ACM ini kita sudah punya media interaktifnya. Jadi belajar metode ACM interaktif Bu, bisa pakai Zoom gitu ya. Jadi kita sudah ada medianya gitu, sudah ada medianya. Jadi bisa untuk pembelajaran. Nah, sekarang ini ada sekolah-sekolah dan juga ada lembaga-lembaga bimbingan belajar yang lembaga-lembaga bimbingan belajar yang menjadi mitranya ACM. Mereka sudah menggunakan. Jadi untuk yang anak-anak yang belajar bimbel ke lembaganya mereka harus tatap muka offline gitu ya, atau luring gitu. Tapi mereka tetap mereka bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode ACM ini melalui daring. Nah, jadi mungkin Bu Lili juga belum tahu gitu ya. Kita sudah ada Bu medianya, jadi masih bisa gitu ya, masih bisa. Atau bisa juga gini, kalau memang mungkin Zoom kesulitan ya, barangkali tidak semuanya handphonenya juga terbatas, mungkin juga tidak bisa, terbatas kuota dan macam-macam, tidak bisa Zoom. Sebenarnya bisa melalui WhatsApp, video call itu bisa sebenarnya. Misalnya contoh bisa ya, sebenarnya ini bisa menjadi contoh ya. Misalnya seperti, nah ini, misalnya belajar ini ya, akan tidak video call sama anak-anak. Nah, sebenarnya bisa. Dan media-media yang lain bisa dengan kartu baca, misalnya dengan flashcard, kartu baca, video call. Nah, itu bisa juga. Jadi ACM itu kan bukan hanya buku sebenarnya ya, bukan hanya buku, tapi bisa dengan alat peraganya yang besar itu, atau bisa juga dengan kartu baca. Nah, itu mungkin itu adalah solusi ya, solusi kalau melalui online atau daring. Nah, gitu Mbak Julia. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini ada yang komen Ibu, luar biasa ya. Ditunggu ya semuanya untuk di acara live selanjutnya. Ini Bu ada yang bergabung dari Jogja, banyak sekali Bu ini. Ini ada yang tanya, Bu Soraya, Alhamdulillah saya senang bisa ketemu dengan metode ACM. Cuman ada kesulitan saat masuk ke vokal selain A. Boleh dong share-nya gimana Bu terkait permasalahan ini? Tapi masih ini kesulitan terkait vokal, terkait huruf vokal selain A. Itu masih ada kesulitan Bu. Kalau saran saya ikut pelatihan lagi. Ikut pelatihan lagi yang ikut pelatihan lagi kalau saran saya. Itu bukan ikut lagi biar ngulang terus. Paham ya. Ya, kami informasikan untuk ayah bunda, kakak-kakak semuanya. Ya. Kami akan melakukan ada pelatihan ACM. Startnya mulai tanggal 21 September. Ya, silakan diikuti untuk kakak-kakak, bunda semuanya. Pelatihannya gratis kok, lewat Zoom ya. Zoom. Ya, nanti pelatihannya Zoom. Lagi. Kalau saran saya itu. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti waktunya habis. Iya. Kalau kan perubahan bunyi itu ya, perubahan bunyi ayo yang dimaksud itu panjang gitu ya. Ya, mungkin itu. Pertanyaan lagi yang lain. Ini Bu, pelatihan untuk tutornya kapan ya Bu? Kapan kira-kira Bu Soraya? Pelatihan
untuk khususnya tutor. mengajar anak belajar. Ya, Ya ikuti aja pelatihan itu ada nanti jadwalnya ada ya Mbak Julia ya. ya ada. Jadi kita Bisa itu webinar diikuti ya. berseri. Jadi kita ada webinar berseri pelatihan metode ACM ini berseri. Jadi ada materi 1, 2, 3, 4, 5, nah itu berseri. Nah itu bisa coba dicek, diikuti. Nanti ada materinya sendiri. Yang untuk berkebutuhan khusus itu ada sendiri. Waktunya saya lupa kapan tanggalnya, tapi coba nanti cek atau di admin. Admin nanti dikasih jadwalnya. Ya, silakan follow juga ya. Follow IG-nya juga nanti akan diupdate ya. di Instagram metode ACM atau Guru Mandiri Finansial. Ya, itu nanti bisa. Ini juga bisa ikut itu gabung materinya. Kita lebih banyak memilih daripada yang kan kita biasanya cuma 3 hari ya. Kalau latihan di Dompu cuma 3 hari. Hanya 3 hari Iya, ya. di nomor 3 hari. Ya. Kalau kita udah berseri Bu, ada beberapa materi yang belum mungkin belum masuk di waktu saya jelaskan yang ada di Dompu itu nanti itu ada gitu ya. Ada. Latihannya gratis kok. Nanti bisa ikuti. Start mulai minggu ketiga ya, tanggal 21 Ya, September. tanggal 21 September sampai bulan depan. Ya, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan oleh Bu Lili sebelum kita tutup live-nya. Baik, kalau dari saya, Bu Raya dan Mbak Yuli, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, apapun itu, terutama dalam bidang literasi, karena itu tadi literasi adalah kehidupan bagi setiap manusia. Ya, terima kasih Bu untuk kehadirannya malam ini. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan oleh Bu Soraya. Kalau saya singkat aja, jangan lupakan baca tulis. Jangan lupakan baca tulis karena baca tulis adalah ibu dari segala literasi. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu Soraya, Bu Lili. Semoga kita bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Metode ACM juga semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih juga Bu Soraya dan Mbak Yuli. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk semuanya jangan lupa follow IG-nya Guru Mandiri Finansial dan juga metode ACM karena banyak sekali informasi terupdate terkait pelatihan, kemitraan ya bisa di follow, di like. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa melalui DM ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.